Tuhan, kita belajar firman yang saya pilih dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Kita bacakan secara bersama-sama judul dari firman Tuhan ini, perintah yang baru. Ayat 15 sampai 17 kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dalam firman Tuhan ini dikatakan terbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu hidup yang tidak mengasihi dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita sangkal bahwa dunia yang kita tempati sekarang ini adalah dunia yang menawarkan banyak tawaran-tawaran yang sangat mengikat, apalagi tawaran-tawarannya memuaskan keinginan manusiawi. Ya Bapak Ibu, kita perlu sebagai anak Tuhan lebih bijaksana dalam kehidupan yang kita jalani di hari-hari yang jahat sekarang ini. Karena tawaran-tawaran dunia kelihatannya nikmat dan enak untuk memuaskan kemanusiaan kita, tetapi belum tentu itu sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Dan jikalau itu tidak berkenan di hadapan Allah, pasti tawaran dunia itu mendatangkan kebinasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus lebih memahami bahwa sebagai anak Tuhan, dunia yang kita tempati ini bukanlah dunia yang memberikan keselamatan bagi jiwa kita. Dan dunia yang kita tempati sekarang ini bukanlah tempat yang mendatangkan kerajaan Allah. Karena dunia yang kita tempati sekarang ini adalah dunia yang sudah dikuasai oleh keinginan-keinginan nafsu yang jahat, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mau menasihatkan kepada kita supaya kita sebagai anak Tuhan tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia, sekalipun dunia memberikan tawaran-tawaran yang begitu enak, yang bisa memuaskan kenikmatan manusiawi kita. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena itu akan mendatangkan kebinasaan, bukan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu saya ingin membagikan poin-poin yang bisa kita pelajari dalam firman Tuhan ini, bagaimanakah supaya kita sebagai anak Tuhan tidak mengasihi dunia. Kemarin ibadah minggu lalu saya sempat menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup yang mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kesempatan ibadah ini saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kita pelajari bersama-sama, yaitu agar kita hidup tidak mengasihi dunia yang kita tempati ini. Seperti hidup yang tidak mengasihi dunia. Dalam kesempatan ibadah saya poin menjauhi keinginan daging. Itu saya simpulkan dalam ayat 16, Bapak Ibu Saudara. Seperti apakah keinginan daging itu? Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21 sangat jelas memberitahukan kepada kita tentang keinginan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan tidak harapkan Bapak Ibu Saudara menuruti keinginan manusiawi kita. Karena keinginan daging cenderung mengarahkan manusia agar menuruti hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, yang kelihatannya memuaskan keinginan manusiawi, tetapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21, perbuatan daging atau keinginan
dalam firman Tuhan itu yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah kebenaran yang sesungguhnya tentang keinginan daging yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Dan itu membuat manusia tidak akan mungkin beroleh hidup yang kekal di surga. Karena orang-orang yang menuruti keinginan daging adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak akan mungkin berkenan untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami tujuan hidup kita yang harus kita capai, yaitu kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, karena kita punya target utama, yaitu apa? Untuk hidup berkenan masuk dalam kerajaan surga atau masuk dalam kerajaan Allah. Dan untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, kita perlu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan pelaku-pelaku firman Tuhan adalah orang yang tidak menuruti keinginan daging, tetapi dia menjauhi keinginan daging. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di menjauhi keinginan daging. Poin yang kedua saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu menjauhi keinginan mata. Itu saya sebutkan dalam ayat 16b. Ya Bapak Ibu Saudara, mata kita akan sering dan bisa melihat hal-hal yang menarik yang ditunjukkan oleh gaya hidup duniawi atau gaya hidup yang kelihatannya mewah, kehidupan yang kelihatannya sangat memenuhi keinginannya. Tetapi keinginan mata kita perlu untuk dijauhi dengan hal-hal yang demikian. Tentunya orang-orang ingin agar bisa meniru atau mengikuti gaya hidup orang-orang yang bisa kelihatan menarik lewat media sosial. Ketika di media sosial ada orang yang menampilkan, memamerkan dia yang memakai mobil mewah contohnya, atau dia memiliki rumah yang mewah dengan fasilitas yang mewah dan segala hal yang mewah, sehingga orang-orang yang melihat bisa saja tergiur dan ingin bisa menginginkan hal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau keinginan matanya ingin hal-hal yang demikian, tetapi mau dengan cara yang instan atau cara yang cepat, tetapi belum tentu itu halal. Kata firman Tuhan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Orang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat itu ketika orang-orang berbuat jahat dengan melakukan korupsi atau mencuri harta benda. Kemudian apa lagi? Menggunakan jabatan yang seharusnya dia gunakan untuk menjalankan amanah, melayani orang-orang yang perlu dia layani dengan jujur dan dengan adil, tapi dia motivasinya untuk kepentingan pribadi, hanya memperkaya dirinya sendiri ketika dia memiliki jabatan tertentu. Ya Bapak Ibu Saudara, inilah demi keinginan mata dia melakukan hal-hal yang jahat demikian, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jauhilah hal-hal yang demikian. Memang manusia tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Dia ingin bisa seperti si A, dia ingin sama seperti si B. Ketika si A, si B, dia bisa lihat untuk si A, si B bisa memiliki hal-hal kehidupan yang mewah, dia pun mau seperti demikian. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa semua kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang di dunia ini itu hanyalah fana atau hanyalah sementara, dan itu tidak berlaku untuk dia bawa ke dalam kerajaan surga. Karena ingat dan karat akan merusakkannya. Jadi semua kemewahan, fasilitas mewah, rumah mewah, mobil mewah, ataupun yang mewah, emas, segala macam, itu tidak bisa dibawa dalam kerajaan surga. Sehingga Tuhan tidak mau hati kita dan mata kita melekat kepada hal-hal yang demikian. Makanya dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33 memberitahukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang harus kita usahakan. Berarti bahwa kita harus kejar hal-hal rohani. Karena hal-hal rohani itu, jikalau itu memang adalah kehendak Tuhan, itu yang harus kita usahakan. Dan itu pasti mendapatkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan jauh lebih sempurna daripada hal-hal mewah yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu Saudara.
Janganlah kita berambisi untuk mencapai mendapatkan hal-hal yang mewah. Yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya itu. Janganlah kita menuruti keinginan mata kita, tetapi biarlah hati dan pikiran kita mengarah kepada hal-hal yang bersifat surgawi. Bukan untuk menjadi orang yang soalim, bukan Bapak Ibu, tapi motivasi kita adalah supaya kita mengejar perkenanan Tuhan, untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya ingin bagikan dalam poin yang kedua ini. Kemudian poin yang terakhir, yaitu menjauhi keangkuhan hidup. Ayat 16c, kita bisa melihat bahwa memang keangkuhan hidup adalah kesombongan, adalah kecongkakan yang perlu kita hindari. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat manusia banyak menjadi sombong dalam kehidupannya? Kecenderungan kesombongan timbul dari kehidupan seseorang ketika seseorang itu dia berada di posisi yang paling atas, ketika dia adalah kondisi punya kekayaan yang banyak, punya harta yang bergelimang, kemudian punya jabatan yang tinggi, punya gelar yang tinggi, sehingga hal-hal itulah membuat dia dengan gampang merendahkan orang-orang lain yang tidak bisa menyamai dirinya yang demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang bisa kaya raya, itu adalah berkat Tuhan dan atas izin Tuhan, sehingga manusia tidak boleh menyombongkan dirinya kalau dia bisa menjadi kaya raya. Kemudian kalau manusia bisa mendapatkan sebuah jabatan tertentu dalam pemerintahan atau dalam perusahaan swasta atau dalam lembaga apapun, itu juga adalah bonus dan berkat dari Tuhan. Semuanya itu adalah dari Tuhan dan atas izin Tuhan dia bisa mendapatkannya. Makanya manusia tidak boleh sombong kalau dia bisa demikian. Kemudian kalau seorang punya gelar yang tinggi, terkadang gelar yang tinggi membuat dirinya itu lebih pintar dan membuat dirinya merasa lebih bijak, dan dia menganggap orang yang tidak menyamai dia itu adalah orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang rendah di matanya. Orang yang demikian juga cenderung jatuh ke dalam kesombongan, dan kita juga perlu memahami bahwa gelar setinggi apapun yang bisa dicapai oleh manusia, keberhasilannya itu oleh karena perkenan Tuhan dan atas izin Tuhan. Berarti Tuhan yang memberikan dan oleh karena Tuhan yang memberkati. Makanya manusia perlu menyadari bahwa apapun yang dia bisa miliki dalam hidupnya, mau itu harta kekayaan yang bergelimang, yang berlimpah, atau jabatan yang tinggi, atau gelar yang tinggi, itu semata-mata oleh karena seizin Tuhan dan oleh karena Tuhan berkenan memberikannya. Tetapi kalau manusia itu sombong, sangatlah celaka, karena kesombongan membawa manusia kepada kejatuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita jatuh karena dosa kesombongan atau karena keangkuhan hidup. Makanya Tuhan menasihati kita agar kita menjadi pribadi yang rendah hati, Bapak Ibu. Karena orang yang rendah hati bisa menjauhi dosa kesombongan. Orang yang rendah hati, dia akan selalu sadar diri bahwa apa yang dia miliki semua yang dia miliki dalam dirinya, dalam hidupnya, itu adalah pemberian Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati, sehingga dia perlu menggunakan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan dan untuk memberkati sesamanya. Orang yang demikianlah yang pasti diberkati oleh Tuhan dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini juga tidak akan mungkin dia mengasihi dunia, karena dia mau menggunakan semua yang dia punya dalam hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dia mau menggunakan hartanya untuk memuliakan Tuhan. Dia mau menggunakan jabatannya untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama, menolong orang-orang yang perlu ditolong. Kemudian orang yang punya gelar yang tinggi, dia akan gunakan untuk memuliakan Tuhan juga. Dan orang yang demikian adalah orang yang hidupnya tidak mengasihi dunia, tapi dia hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 poin yang saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita perlu jauhi. Yang pertama, kita harus menjauhi keinginan daging. Yang kedua, kita harus menjauhi keinginan mata. Dan yang ketiga, kita harus menjauhi kesombongan atau keangkuhan hidup. Karena dengan cara-cara itulah kita tidak mengasihi dunia. Dan yang paling penting dalam ayat 17 sebagai penutup untuk kita, bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan kehendak Allah dalam ayat 17b.
Karena melakukan kehendak Allah itulah yang memuliakan Tuhan, yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat firman-Mu